Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya. Apa kabar nih kalian yang ada di sana? Kita kembali lagi loh di akhir pekan ya. Masih bersama dengan saya Linda dan saya Cindy. Kita berdua hadir kembali dalam acara RTI FM Online setiap Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa nih ya teman-teman ya, selama 30 menit ke depan kita akan menghadirkan berbagai berita dan informasi yang sangat menarik buat kalian semua. Dan untuk kali ini kita punya apa nih Kak Cindy? Wah, ini ada berita yang sangat menarik nih ya, terutama bagi teman-teman semua yang mencintai kuliner atau hobi makan nih. Karena terdapat Festival Labu Raksasa di Tamsui yang akan digelar mulai hari ini sampai tanggal 15 Juni mendatang atau di hari Minggu ini. Dan kemudian kita akan beralih dengan berita terkait dengan MRT Taipei, di mana kini layar penunjuk gerbongnya telah diperbarui dengan teknologi AI. Seperti apa sih model-modelnya yang paling baru dan paling gres itu? Pastiin untuk dengerin terus acara kita. Dan kemudian di bagian akhir dari segmen kali ini terkait dengan salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Taiwan ya. Dia adalah Haryanto Arbi, yaitu legenda bulu tangkis Indonesia pada tahun 1990-an. Dan ternyata dia juga terkenal sampai ke Taiwan. Dan menariknya nih teman-teman ya, ternyata setelah dia pensiun dia tidak tinggal diam ya teman-teman ya, tapi dia terus berkreasi dan membangun usaha yang juga berkaitan dengan bulu tangkis. Tapi pastinya untuk selengkapnya kalian juga harus dengerin semuanya, tapi setelah yang berikut ini. Musim panas di Taiwan telah tiba nih teman-teman ya. Meskipun beberapa hari ini kita diguyur hujan, tepatnya di Taipei dan sekitarnya, tapi panasnya juga udah berasa ya teman-teman. Dan tentu saja kalau udah memasuki musim panas seperti tahun-tahun sebelumnya, artinya nih teman-teman ya, yang namanya buah labu itu udah mulai masuk dalam masa panen. Dan oleh karena itu Taiwan sendiri setiap tahun pasti akan menyelenggarakan yang namanya Festival Labu. Nah, kenapa Festival Labu ini sangat menarik dan wajib kalian kunjungi ya, mumpung kalian masih berada di sini? Tentu saja karena festival ini sangat menarik karena menghadirkan labu-labu raksasa ya teman-teman. Bahkan untuk mengangkut labu-labu raksasa ini dibutuhkan mesin forklift. Kemudian beratnya itu berkisar di antara 100 kilo sampai 300, bahkan ada juga yang 400 kilo loh teman-teman. Kemudian selain labu-labu jumbo raksasa yang tentunya bisa dimakan ini, ada juga aneka lomba lainnya seperti menghias labu. Kemudian juga ada nih ya, mereka memajang aneka labu-labu dari seluruh dunia yang sangat unik. Ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang bulat, bahkan ada yang pipih ya teman-teman. Warnanya pun bermacam-macam. Ada yang hijau, kemudian bercorak ya, hijau putih. Kemudian juga ada yang oranye dan kuning loh teman-teman. Pokoknya kalau kesini itu kalian pasti akan terhibur ya, terutama bagi kalian pecinta kuliner, karena selain kegiatan-kegiatan yang Cindy sampaikan tadi, ternyata juga ada loh DIY serta icip-icip produk aneka khas labu secara gratis. Nah, lokasinya di mana sih teman-teman?
Nah, ini kan bertepatan banget ya dengan musim panas di mana kalian bisa menikmati nih matahari yang terang benderang. Tapi sih sayang sekali ya, menurut ramalan cuaca di minggu ini atau di akhir pekan ini itu agak gerimis ya teman-teman. Ya, tapi ini juga merupakan suatu keuntungan ya, karena ya anginnya pun rada adem ya. Kalian bisa berkunjung ke MRT Tamsoe nih teman-teman, di mana kalian juga bisa berjalan-jalan di Old Street-nya, terus juga sambil lihat festival labu raksasa yang mulai digelar dari Jumat ini sampai nanti di hari Minggu. Kemudian nih ya, untuk tanggal 14 sampai 15 Juni di hari Sabtu dan Minggu itu bertepatan dengan bazar dan pameran labu ya. Sementara kalau di hari ini itu kan penilaiannya ya teman-teman. Sehingga sebaiknya kalau kalian mau pergi itu di tanggal 14 sampai 15 atau Sabtu besok sama Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, karena di sana langsung dipajang nih ya tenda-tenda berisikan labu-labu raksasa yang sangat keren. Kemudian di situ juga ada stand-stand pasar pertanian yang sangat unik. Dan menariknya lagi nih teman-teman ya, kalian kalau kesini juga diperbolehkan untuk berfoto bersama dengan labu-labu raksasa ataupun labu-labu yang unik lainnya. Dan biasanya di hari Minggu nih teman-teman ya, akan ada yang namanya pemberian hadiah ataupun pengumuman siapa sih yang memenangkan sebagai labu terbaik, labu terberat, dan labu terindah nih teman-teman. Jadi pastinya jangan lewatkan kesempatan kali ini. Kalau kalian tadi sempat bingung gitu ya, ngomongnya udah panjang gitu, terus udah gitu kayaknya cuma ke MRT Tamsoe aja. Iya teman-teman ya, benar banget, lokasinya adalah di luar dari MRT Tamsoe ini teman-teman. Tepatnya di luar exit 1 ataupun exit 2, dan kalian bisa langsung lihat tuh ada tenda-tenda yang berisikan aneka labu raksasa dan labu-labu unik lainnya. Jadi pastiin untuk pergi ke sana kalau kalian nggak pengen ketinggalan sama yang menarik kali ini. Dan selanjutnya kita akan beralih dengan berita terkait dengan MRT Taipei yang kini telah memperbarui layar penunjuk di gerbong keretanya, tapi kali ini dengan teknologi AI. Seperti apa berita dan informasinya? Pastiin untuk dengerin terus acara kita setelah yang berikut ini. Perusahaan Taipei Rapid Transit yang biasanya itu mengurus terkait dengan MRT Taipei telah mengumumkan bahwa mereka ini sedang melakukan pembaruan layar iklan dan panel penunjuk pada kereta MRT di bagian jalur merah dan jalur biru. Nah, kalau jalur merah itu biasanya dari Tamsoe sampai Xiangshan, sementara jalur biru itu dari daerah yang namanya Tingpu sampai dengan Nankang Exhibition Center nih teman-teman. Tapi menariknya kali ini ya, kereta-kereta tersebut dilengkapi dengan teknologi AI. Nah, kenapa sih di-upgrade dengan teknologi ini ya teman-teman ya? Karena kalau kalian ngikutin berita nih, di MRT Taipei itu terkadang terjadi insiden, misalnya kayak perkelahian, terus juga ada penusukan dan penyerangan nih teman-teman. Sehingga orang-orang ini atau masyarakat ya sekarang dilayani dengan lebih baik nih, supaya tentunya keamanannya pun bisa ditingkatkan. Kemudian sorotan utama dari gerbong digital berbasis AI ini apa sih? Ternyata banyak banget ya fungsinya ya teman-teman ya. Karena di gerbong kereta itu di atasnya atau di langit-langitnya teman-teman bisa melihat seperti mata kecil atau CCTV tapi lebih kecil ya. Dan dia merupakan sistem deteksi keamanan tingkat tinggi yang disematkan ke dalam gerbong kereta. Nah, sistem ini menggunakan algoritma AI dari Acer dan teknologi komputasi tepi dari Nvidia dengan kemampuan analisis cerdas untuk secara real time menganalisis perilaku penumpang. Misalnya nih ya, mendeteksi pergerakan yang tidak biasa, misalnya mendeteksi pergerakan orang lagi lari-lari nih, konflik atau konfrontasi mendadak, serta secara simultan mengirim rekaman video ke ruang kendali masinis untuk memastikan tindakan respons yang tepat dapat segera diambil. Jadi misalnya nih ya teman-teman ya, ada orang yang tiba-tiba berkelahi, itu bisa langsung kedetek nih, atau tiba-tiba ada orang yang mengeluarkan pisau dan barang-barang senjata tajam lainnya. Nah, itu bisa langsung dideteksi oleh gerbong kereta canggih ini.
Dan pembaruan panel ini sebenarnya ya itu udah dilakukan sejak tanggal 27 Maret lalu dan tentu saja mendapatkan tanggapan positif dari para penumpang. Tapi nggak cuma itu aja loh teman-teman ya. Ternyata pembaruannya itu juga mencakup ukuran huruf nama stasiun yang lebih besar. Wah, ini cocok banget nih buat mereka yang udah kayak rabun gitu ya. Kadang-kadang ngelihat tulisan, aduh itu tulisannya apa sih, kecil banget. Apalagi kan kita tahu ya, kalau tulisan Mandarin itu kan karakternya kan kadang-kadang kan kalau terlalu kecil tulisannya kayak mepet-mepet gitu tuh. Nah jadinya kamu agak bingung ini tulisannya apa. Udah gitu ya, ada desain ulang pada penanda stasiun transit. Jadinya kamu bakalan lebih tahu nih di mana sih sebaiknya kamu harus transit. Udah gitu ada juga indikator lampu yang baru untuk informasi jalur cabang. Jadi nanti pastinya nih kamu kalau masuk ke yang namanya kereta MRT yang baru ini, kamu bisa lihat kalau beberapa tempat di panel-panelnya itu kelihatan lebih gede, udah gitu lebih jelas, udah gitu ada tanda-tanda penunjuk jalannya nih teman-teman. Nggak cuman lebih canggih aja ya teman-teman, tapi panel-panel ini juga ramah lingkungan ya. Karena misalnya perusahaan iklan yang kepengen mengiklankan produknya di kereta ini cukup tinggal ya membawa file digitalnya untuk dipasang di sana. Dan nggak cuman itu aja loh teman-teman, setiap gerbong kereta AI juga dilengkapi dengan layar LCD sebesar 48 inci di atas setiap pintu yang menampilkan jam ya atau informasi waktu secara real time, kemudian juga ada informasi peron, lokasi pintu keluar stasiun yang diberhentikan itu, serta pengumuman layanan publik. Jadi misalnya gimana sih? Misalnya teman-teman mau berhenti di stasiun Selin gitu ya, maka di layar panelnya itu akan ada tulisan nih exit 1 di mana, exit 2 di mana, sehingga pengunjung ini saat keluar dari kereta itu bisa langsung berbelok ke arah yang tepat dan gak nyasar. Dan menariknya nih teman-teman, kamu juga bakal tahu kamu itu ada di gerbong nomor berapa secara lebih jelas. Karena kadang-kadang kamu kan bingung nih, apalagi kalau lagi terpisah sama rombongan atau teman kamu ya. Terus udah gitu teman kamu bilang, aku ada di bagian belakang kereta. Nah, terus udah gitu kamu bingung, kamu ada di bagian belakang yang bagian mana? Kamu harus nyariin satu-satu. Sekarang enggak lagi ya teman-teman ya, karena kamu bisa langsung tahu kamu ada di gerbong berapa berdasarkan panel yang ada tersebut. Nah misalnya nih ya teman-teman ya, kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung cek aja terkait dengan misalnya stasiun Peito yang kini memiliki garis tepi berwarna merah muda tebal dengan segitiga penunjuk arah menuju jalur cabang Sin Peito. Karena ini kan merupakan salah satu area transit. Atau enggak kalian kalau misalnya transitnya di Mingchuan Silu ya teman-teman ya, itu juga ketahuan banget. Terus udah gitu kalian bisa lihat nih arah panahnya ke kiri atau ke kanan terkait dengan exitnya. Dan karena ada perbedaan warna-warna tersebut, kalian akan jadi lebih gampang. Karena misalnya kayak Mingchuan Silu gitu ya, itu kan juga perubahan antara warna merah sama warna orange. Nah kamu jadi lebih gampang tuh kalau mau kemana-mana. Dan menariknya nih teman-teman ya, telah ada satu kereta AI yang beroperasi di jalur merah dan satu lagi di jalur biru. Jadi totalnya untuk sementara ini ada 2. Tapi jangan khawatir, penggunaan dan masukan dari penumpang terkait dengan penggunaan AI dalam teknologi di kereta MRT ini akan terus diperbarui alias diupdate demi menyempurnakan sistem dan meningkatkan pengalaman perjalanan. Kalau kalian pengen tahu atau pengen coba untuk naik kereta ini, kalian bisa cek melalui aplikasi Go Taipei Metro di Google Play maupun di App Store dengan tab informasi kereta. Nah, aku sendiri udah pernah nih ya pergi atau enggak sebenarnya nih ya ke kantor naik kereta di jalur merah yang sudah dilengkapi dengan teknologi AI ini. Kalau Kak Cindy gimana? Ya udah pernah dong Kak Linda, kan rumah Cindy di Tamso ya teman-teman, dan itu merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan ya teman-teman, kayak wow gitu, canggih sekali, serta kita pun bisa mencari toilet dengan lebih mudah nih teman-teman. Dan selanjutnya kita akan beralih ke segmen wawancara ya, serta membahas profil Haryanto Arbi yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia yang terkenal hingga Taiwan. Apalagi baru-baru ini beliau juga datang ke Taiwan untuk bertanding di ajang World Master Games nih teman-teman. Seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Halo teman-teman
teman-teman RTI, saya Evelyn Chiang Chengling. Yuk dengarkan terus acara RTI, Radio Taiwan Internasional. 所以有甜蜜写在日记，藏在我的心里。我数个1、2、3，最后了起，跟你在一起，让我确定原来你就是我的 destiny。我想把你的手放在我手心，告诉你一个秘密，我好像喜欢了你。Oke nih teman-teman, dalam segmen kali ini kita akan ngebahas salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang terkenal sampai ke Taiwan, yaitu Haryanto Arbi. Kenapa sih kita bahas dia? Karena beberapa waktu lalu tim dari RTI-SI kebetulan berkesempatan untuk wawancara dengan beliau. Tapi sebelum kita masuk ke wawancaranya, kita akan kasih tahu dulu siapa sih sebenarnya Haryanto Arbi, karena nggak semua orang juga tahu kan beliau ini siapa. Nah, Haryanto Arbi merupakan seorang legenda bulu tangkis Indonesia yang sebenarnya kini telah pensiun dan telah membuka bisnisnya nih teman-teman. Dan namanya sendiri sebenarnya emang telah terkenal di seluruh dunia, termasuk juga di Taiwan. Nama aslinya sendiri adalah Michael Ludwig Haryanto Arbi. Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah pada 21 Januari 1972 ini merupakan putra ketiga dari pasangan Ang Chingbik dan Goe Gyu Nyo, serta adik bungsu dari pebulu tangkis nasional juga nih, yaitu pebulu tangkis putra Hastomo Arbi dan Edi Hartono. Wah, kalau Kak Linda nggak ngomong atau memperkenalkan Haryanto Arbi, Cindy tuh nggak bakal tahu ya teman-teman. Karena di zaman Cindy nontonnya adalah Taufik Hidayat. Dan Haryanto Arbi ini ternyata merupakan favoritnya Kak Linda serta Mama Cindy ya. Jadi beliau ini juga sangat terkenal ya di zaman TV tabung ya Kak Linda ya. Ya, jadi waktu zaman dulu itu di tahun 1990-an dia ini sangat terkenal. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, gimana sih kok dia bisa jadi terkenal di seantero dunia gitu ya? Sebenarnya Haryanto Arbi sendiri itu telah aktif untuk main bulu tangkis sedari kecil loh. Dan dia sebelumnya itu menjadi bagian dari perkumpulan bulu tangkis PB Jarum nih teman-teman. Kalian pasti tahu ya yang namanya PB Jarum itu biasanya emang menghasilkan atlet-atlet yang sangat terkenal dan berbakat di Indonesia. Tentu saja PB Jarum kan bermarkas di Kudus. Jadi pas banget nih Haryanto Arbi juga di Kudus. Akhirnya Haryanto Arbi sendiri mulai dikenal karena dia bermain untuk PB Jarum, khususnya ketika Indonesia berhasil merebut Piala Thomas di tahun 1984. Saat itu ya, pemain-pemain dari PB Jarum langsung mencuat namanya karena mereka berhasil merebut Piala Thomas dengan kemenangan yang sangat banyak nih teman-teman ya. Bahkan mereka itu juga mengalahkan Tiongkok, salah satu lawan paling kuat di dunia bulu tangkis. Dan prestasi Haryanto Arbi juga semakin bersinar setelah ditempa berbagai kejuaraan bulu tangkis dunia nih. Mulai dari juara pertama tunggal putra Bimantara World Junior Championship tahun 1988 dan 1989, dilanjutkan dengan IBF International, Copenhagen Masters dan IBF World Grand Prix, All England, Chinese Taipei Open, Japan Open, Hong Kong Open, Singapore Open, dan India Open loh teman-teman. Dan gak cuman itu aja, namanya juga bersinar di SEA Games, Asian Games, dan Asian Cup antara tahun 1933 sampai 1997 nih teman-teman. Jadi ibaratnya ya dia ini selalu meraih juara nih di setiap kompetisi yang diadakan di seluruh dunia. Dan nama Haryanto Arbi itu sebenarnya ya benar-benar terpatri dalam ingatan masyarakat Indonesia di tahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Kenapa? Ternyata ini gara-gara perebutan Piala Thomas nih. Karena ada Haryanto Arbi, dia ikut masuk dalam bagian yang terus mempertahankan Piala Thomas selama beberapa periode nih teman-teman ya. Jadinya nih ya, kalau untuk tahun 1994 dia itu mainnya luar biasa banget. Karena dalam pertandingan final tunggal putranya, dia itu berhasil mengalahkan Rashid Sidek asal Malaysia. Tapi
Tapi setelah saling tukar-menukar smash, di mana smashnya itu disebut sebagai smash 100 watt. Dan buat Kak Cindy sendiri, ini sebenarnya mirip sama modelnya Taufik Hidayat yang sempat bertanding dengan saling tukar-menukar smash waktu melawan Lindan dulu. Dan setelah itu, Haryanto Arbi akhirnya menjadi orang pertama yang mendapatkan julukan smash 100 watt. Jadi bisa dibilang saat-saat itu ya teman-teman merupakan masa-masa keemasannya Haryanto Arbi. Dan terkait dengan namanya yang sangat terkenal di Taiwan, hal ini juga tidak lepas dari prestasinya di Chinese Taipei Open di tahun 93 dan 94, serta kehadirannya sebagai juara All England di tahun 93 dan 94. Arbi juga menjadi sorotan di Taiwan karena ia memenangkan medali emas tunggal putra dan beregu putra di Asian Games Hiroshima tahun 1994, sebelum kemudian menjadi juara dunia di nomor tunggal putra pada Februari 95 di Swiss loh teman-teman. Dan meskipun akhirnya ia memutuskan untuk pensiun di tahun 1997, tapi Arbi tetap bergabung dalam tim Piala Thomas hingga tahun 2000, sehingga Indonesia pun bisa mempertahankan piala tersebut selama 4 periode berturut-turut. Bayangkan nih teman-teman ya, ternyata ya Haryanto Arbi ini emang sangat gemilang sekali nih di masa-masa puncaknya ya teman-teman ya. Karena dia juga ikutan nih, kan kita tahu ya kalau yang namanya Piala Thomas itu kan pertandingannya harus beregu ya. Jadi nggak bisa cuma satu orang menang, terus udah gitu kemudian mereka dapat Piala Thomasnya. Tapi mereka harus nih ada di beberapa pertandingan, misalnya yang ganda putranya itu harus menang 2. Udah gitu tunggal putranya juga harus menang minimal ya 1, jadi harus 3 strip 2 gitu ya. Udah gitu baru bisa dapat Piala Thomasnya. Dan kalau Piala Thomas itu kan terkait dengan yang bagian putra, sementara kalau misalnya untuk putrinya itu adalah Piala Uber nih teman-teman. Dan setelah itu akhirnya kan Haryanto kan ya pensiun ya teman-teman ya, benar-benar pensiun. Dan kita akan ngebahas soal kegiatannya setelah pensiun. Tapi sebelumnya dengerin dulu yang berikut ini. Halo Taiwan, kita Goldiak. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kita di RTI, Radio Taiwan International. Cheers. Why are you so blue? It's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be. Setelah memutuskan untuk benar-benar pensiun sebagai atlet nasional, nama Haryanto Arbi sempat tidak terdengar di kalangan masyarakat awam. Dalam wawancaranya dengan Radio Taiwan International siaran bahasa Indonesia beberapa waktu lalu, dirinya memang mengaku sempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia bulu tangkis. Nah, waktu istirahat tuh Haryanto Arbi ngapain aja sih teman-teman? Dari awal kan nggak tahu setelah pensiun mau bikin apa. Jadi sempat 2 tahunan lah main-main aja, masih main badminton tapi belum ada usaha, masih bingung lagi nyari-nyari lah. Di tahun 2002, ia bersama dengan Fung Permadi mulai membuka usaha perlengkapan bulu tangkis dengan nama Fly Power. Dan awalnya, Arbi pun memulai usaha tersebut dengan meluncurkan produk sepatu bulu tangkis dan bekerja sama dengan pemain PB Jarum dan atlet pelantas Cipayung. Produk pertamanya mendapatkan sambutan positif dan kemudian Fly Power terus berkembang dengan aneka produk bermain bulu tangkis lainnya seperti kaos, celana, raket, dan lain sebagainya. Namun meski demikian, Fly Power tetap meningkatkan performa dan kualitas, bahkan turut berpartisipasi untuk memajukan prestasi bulu tangkis Indonesia seperti menjadi sponsor di berbagai kejuaraan lokal ya Kak Linda. Ya benar sekali, tapi nggak cuman itu aja loh. Ternyata selama beberapa tahun ya, sampai sekarang di tahun 2025, Fly Power itu terus berkembang, baik di Indonesia maupun di mancanegara.
Bahkan mereka memiliki slogan dari Indonesia mendunia yang akhirnya tercapai dengan penerimaan pasar seperti di Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Korea, India, Australia, Jerman, Prancis, Swiss, Belanda, bahkan sampai ke Amerika Serikat. Dan bahkan ya, aku ya Kak Cindy sempet ngelihat loh dalam perhelatan olahraga World Master Games 2025 kemarin, salah satu pasangan tim asal Australia mengenakan pakaian olahraga dari Fly Power nih. Wah, Kak Linda matanya jeli banget ya. Kalau Cindy cuma ngeliatin RB-nya nih teman-teman. Nah, tapi selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan ya sedikit wawancara eksklusif dari RTI bersama Haryanto Arbi. Apakah Anda langsung berpikir untuk membuka usaha setelah pensiun? Saya sih nggak ada pemikiran ya. Ini kayak ini aja nih kayak sesuatu yang menurut saya satu keberuntungan ya. Jadi usahanya ngalir aja. Dari awal kan nggak tahu setelah pensiun mau bikin apa. Masih main badminton tapi belum ada usaha, masih bingung lagi nyari lah. Nah kebenaran setelah itu saya diri ini nih, Fly Power ini awalnya. Jadi sama teman-teman ada 3 orang waktu itu bikin Fly Power ini. Dari tahun 2002 startnya mulai. Setelah berdiri lebih dari 20 tahun, Fly Power pun kemudian terus berkembang. Dan kemudian kami pun menanyakan, apakah Fly Power akan terus untuk berekspansi? Kemana nih? Kalau keluar sih sudah ya. Sudah. Kita ada di Vietnam ada, di Eropa ada, di Rusia juga ada, di Malaysia juga ada. Lumayan lah. Cuma nggak besar tapi ya lumayan lah. Nah itu kan wawancaranya terkait dengan usaha dari Haryanto Arbi ya teman-teman. Kebetulan banget wawancara tersebut dilakukan pada saat World Master Games 2025 beberapa waktu lalu yang berlokasi di Taipei Gymnasium. Nah World Master Games sendiri itu terkait dengan olahraga untuk mereka yang berusia di atas 35 tahun nih. Dan terkait dengan hal tersebut, ini kan berarti World Master Games kan masuk ajang olahraga untuk mereka yang sudah pensiun ya, atau yang sudah berusia. Nah, tapi Haryanto Arbi menyampaikan kalau kegiatan ini sangat baik dan perlu untuk terus dikembangkan. Ya, harusnya perlu. Karena ya buat ajang ketemu teman lama juga, kita kan dulu sudah main. Usia-usia yang muda-muda kan sudah berapa kali juara, mungkin bisa jadi inspirasi buat generasi muda untuk terus berlatih dan harusnya sih tetap sehat. Dan Haryanto Arbi pun sebelumnya juga sudah pernah bertanding di Taiwan ya teman-teman selama beberapa kali. Tapi tahun ini dia menggandeng Pak Trigus Haryanto bertanding di ajang World Master Games di ganda putra usia 50+. Dalam wawancaranya ia menyampaikan, nah ya kita kan kalau kompetisi ini kan ketemu teman lama, kumpul sambil enjoy, jaga badan ya biar tetap olahraga terus kan. Kalau kita ikut aja tapi nggak ada olahraga di persiapannya kan sama aja kan. Jadi ya biar tetap continue berdisiplin dalam waktu dan usaha. Dan menurutnya dia ini meskipun sudah pensiun tapi bukan berarti kecintaannya terhadap permainan bulu tangkis akan berkurang. Dan yang namanya pensiun bukan berarti akhir dari segalanya. Iya bukan dong. Kan terus kita dididik di bulu tangkis kan untuk disiplin tetap masih kita lakukan kan sampai sekarang juga. Terus kerja keras, latihan. Yang dulu kita dapat di bulu tangkis ya kita terapkan dalam dunia usaha juga. Enjoy nggak Pak dengan usaha? Oh pasti dong enjoy, sampai bisa kesini main kan enjoy Pak. Nah ngomong-ngomong terkait dengan hal tersebut, sebenarnya hubungan Haryanto Arbi dengan Taiwan sendiri juga cukup baik loh. Dalam wawancara tersebut dia juga sempat memuji Chou Tien-chen nih. Tapi
Tapi nggak cuman itu aja loh, ternyata saat Cho Tien-chen datang ke Indonesia beberapa waktu kemarin untuk bertanding dalam acara Indonesia Open 2025, Haryanto Arbi pun juga ikut ya untuk bertemu dengan Cho Tien-chen ini. Betul banget, bahkan kegiatan keduanya ya teman-teman ya juga muncul di Instagramnya Haryanto Arbi yang kini memiliki lebih dari 80.000 pengikut nih. Jadi misalnya teman-teman penasaran ya mengenai Haryanto Arbi yang sekarang, bagaimana kegiatannya, apa aja sih yang dia lakukan bersama teman-teman pebulu tangkisnya, teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya. Dan terkait dengan itu, semoga saja informasi ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Tapi karena sudah waktunya juga, saya Linda dan saya Cindy mau pamit undur diri terlebih dahulu. Dan untuk kedepannya, semoga kita berjumpa lagi di acara Pekan Interaktif berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.